Jalan-jalan pakai celana bilabong sambil memakan sosis so nice. Ekornya panjang, kepalanya bolong-bolong, yang bisa nebak pasti sukses. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul The Italian Job yang dirilis pada tahun 2003. Film ini merupakan remake dari film perampokan paling fenomenal di Inggris yang pertama kali tayang pada tahun 1969. Di versi remake ini, The Italian Job dibintangi oleh Mark Wahlberg dan tentu saja Mamang Jason Statham. Menceritakan tentang seorang perampok yang ingin balas dendam atas kematian gurunya dengan merampok emas senilai 35 juta dolar Amerika Serikat. Tapi di tengah usaha balas dendamnya, dia harus melewati banyak rintangan termasuk menghadapi mafia bengis dari Ukraina. Mampukah dia membalaskan dendam tersebut? Mana saya tahu. Mari kita tonton bersama-sama. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Italian Job. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bos perampok bernama John tidak pakai IQ 7 yang baru saja mencuri sebuah kalung berlian. Rencananya dia akan memberikan kalung itu kepada putri kesayangannya yang bernama Stella, si kembang desa yang kini sedang berada di Nganjuk. Tapi John mengatakan kalau pengirimannya akan agak sedikit terlambat karena kurirnya hampir dibegal. Setelah halo-halo dengan Stella, John bertemu dengan muridnya yang bernama Charlie. Dia adalah satu-satunya anggota yang digadang-gadang akan menjadi penerusnya. Meskipun jarak usianya sangat jauh, namun mereka berdua terlihat akrab seperti ayah dan anak. Do not be messing with me right now, okay? You told me 10, and you said I would have 5. What? Setelah berbincang, Charlie melaporkan rencana perampokan emas senilai 35 juta dolar yang akan dilakukan John CS di Italia. Dalam waktu sebulan, pria yang IQ-nya setara Einstein ini telah merencanakan semuanya, termasuk detail-detail kecil agar misi perampokannya berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, John dan geng perampok berkumpul untuk menuju lokasi. Di sini kita juga diperkenalkan dengan karakter Robbie yang diperankan oleh the one and only Mamang Jason Statham. Sementara itu, anggotanya yang bernama Steve sudah berada di rumah yang akan mereka rampok. Ternyata rumah itu adalah milik orang terkaya di Italia yang dijaga ketat oleh tentara bayarin. Oleh karenanya, mereka harus ekstra hati-hati. Di sisi lain ada anggota bernama Lile yang merupakan seorang hacker. Sebelum aksi perampokan ini, dia telah meretas semua sistem yang ada di rumah tersebut. Tapi walaupun begitu, John CS harus merampoknya dengan cepat karena mereka hanya punya waktu 45 menit. Dan jika melebihi itu, maka sistem keamanan di sana akan kembali menyala. Jadi tanpa berlama-lama, para perampok ini pun langsung beraksi. Setelah brankasnya jatuh ke dasar sungai, Robbie dan Lile pun memancing para tentara bayaran untuk mengejar mereka di sungai. Intinya, mereka akan mengulur waktu sampai John dan Charlie berhasil membuka brankasnya. Berdasarkan kalkulasi Charlie, polisi Italia akan datang dalam waktu 7 menit. Jadi mau tidak mau, mereka harus segera membuka brankas tersebut. Dan berkat kerjasama antara murid dan guru ini, akhirnya mereka berhasil mengambil emas batangan yang berwarna kuning-kuning di dalam sungai. Kayak apa gitu ya? Dan di waktu yang bersamaan, Robbie dan Lile masih kejar-kejaran dengan para tentara bayarin.
Setelah misi perampokan emas selesai, John dan komplotannya merayakan kesuksesan mereka di sebuah pegunungan salju. Rencananya mereka akan bersembunyi di sana sementara waktu sampai situasinya benar-benar aman. Di sini, John tak henti-hentinya memuji keberhasilan rencana Charlie yang sangat jenius, dan menurutnya dia akan menjadi perampok paling sukses sepanjang sejarah. Selesai berpesta, John berbicara empat mata dengan Charlie untuk membicarakan masa pensiunnya, dan ternyata misi tadi adalah misi terakhir yang dia ikuti. Setelah ini dia berniat untuk menghabiskan waktu bersama Stella di Amerika. Selain memberitahu masa pensiunnya, dia juga memberi saran agar Charlie segera mencari pasangan supaya tidak kesepian di masa tua sepertinya yang bahkan tidak ada teman pusreng sama sekali. Di sisi lain, Robbie dan yang lain mulai membicarakan apa yang akan mereka beli dengan uang hasil perampokan. Dari semua anggota geng, hanya Steve yang terlihat bingung dan tidak tahu ingin membeli apa. Singkat cerita, John CS memutuskan untuk pergi dari sana dan berniat akan membagi hasil di tempat yang lebih hangat. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh orang-orang tidak dikenal. Dan tidak disangka-sangka, ternyata mereka adalah orang suruhan Steve yang ingin menggasak semua emasnya. Steve, what the hell are you doing? Setelah menghabisi John dan menenggelamkan semua anggotanya, Steve pergi membawa semua emas tersebut. Mulai dari sini kita panggil saja dia Steve Samidi karena nama Steve terlalu bagus untuk orang sepertinya. Ketika sudah aman, Charlie CS mengangkat jasad John ke daratan sambil meratapi kematiannya. Apalagi Charlie sudah menganggapnya seperti ayah kandungnya sendiri. Satu tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan Stella yang sedang berusaha membobol sebuah brankas. Rupanya buah jatuh memang tidak jauh dari penjualnya. Di sini kita bisa melihat kalau Stella memiliki bakat yang sama seperti mendiang John. Bedanya, dia melakukan ini untuk membantu polisi dalam membuka barang-barang bukti. Jadi semenjak ayahnya meninggal, Sobat Nobar semua, dia membuka jasa usaha buka tutup brankas untuk bertahan hidup. Selain itu, dia juga memiliki toko kunci dan gembok yang cukup besar. Saat pulang ke tokonya, Stella dikejuetkan dengan kehadiran Charlie yang datang-datang sambil bernyanyi, "Jangan-jangan kau menolak cintaku." Beda Charlie, blok. Tanpa basa-basi, Charlie langsung menjelaskan maksud kedatangannya yang tidak lain adalah mengajak Stella untuk balas dendam. Dan setelah menyelidiki Samidi selama berbulan-bulan, akhirnya Charlie menemukan tempat persembunyiannya. Berdasarkan informasi dari orang yang dia percaya, jamet itu masih menyimpan sisa emas batangan di sebuah brankas. Dan rencananya Charlie dan yang lain ingin mengambilnya kembali sekaligus menghabisi Samidi. Dan untuk menyelancarkan misi ini, dia membutuhkan Stella yang merupakan ahli brankas. Bahkan konon katanya dia bisa membobol segala jenis brankas, bahkan juga bisa membobol gawang MU. Awalnya Stella menolak ajakan tersebut karena ingin segera move on. Selain itu, dia juga tidak mau menjadi seorang kriminal. Akan tetapi dia sangat mencintai ayahnya dan tidak bisa melupakan kematiannya hingga sekarang. Lalu setelah merenungkannya cukup lama, dia pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Charlie. Took my father from me. I'm taking this. I want to see the look on that man's face when his gold is gone. Singkat cerita, Charlie pun memperkenalkan ketiga anggotanya kepada Stella, mulai dari Lile si ahli komputer yang memiliki masa lalu sulit ketika muda. Saat itu, dia pernah membuat sebuah web yang cukup sukses, tapi sayangnya web tersebut dicuri dan diklaim oleh temannya sendiri. Dan sejak kejadian itu, dia memutuskan untuk menjadi perampok sebagai bentuk balas dendam. Lalu yang kedua, ada seorang ahli peledak bernama Gilligan yang sudah menekuni bidang ini dari dia kecil. Bahkan saking sukanya dengan bom, kuping kirinya sampai budek karena terlalu sering mendengar ledakan. Terakhir ada Robbie, si mantan pembalap jalanan yang pernah menjadi buronan internasional. Dan yang menarik, dia memiliki julukan Handsome Robbie karena dianggap sebagai seorang kriminal paling tampan dan pemberani. Mendengar penjelasan Charlie, Stella pun terlihat senang karena dikelilingi oleh orang-orang yang multitalentan. Stella Bridger.
James Hyman, come on, man. One time, give me a cool name. Handsome. Will you help him with the bike? Yeah, help. Malam harinya mereka semua pergi ke Los Angeles untuk menjalankan misi balas dendam. Di sini Charlie mulai merencanakan aksi perampokannya. Tanpa berlama-lama, Robbie pun mulai mengulur waktu berkendara dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena bagaimanapun juga, Los Angeles adalah kota yang sering macet seperti Jakarta. Jadi mau tidak mau, dia harus menghitung kecepatan mobilnya dan jarak yang akan ditempuh. Sementara itu, Charlie dan Lyle bertugas memantau rumah Samidi untuk mencari celah. Sebab jamet tersebut telah memasang banyak sistem keamanan yang sangat rumit. Ditambah lagi, rumahnya memiliki pagar baja hingga 2 anjing galak yang lebih galak dari cewek PMS. Melihat semua itu, Charlie pun meminta Lyle untuk mencari cara agar bisa meretas sistemnya. Namun sebelum melakukannya, dia menyuruh Lyle untuk meretas sistem lalu lintas kota terlebih dahulu supaya Robbie tidak kesulitan mencari jalan untuk kabur. See what I can do. Malam harinya, Samidi mengunjungi seorang kolektor barang antik untuk menjual salah satu emas batangan. Tapi dia sedikit kesal sebab emas tersebut tidak semahal yang dia kira. Sebelum pergi, dia pun memperingatkan si kolektor untuk menaikkan harga emasnya. Tapi sayangnya, si kolektor mengatakan kalau dia harus berbicara dengan bosnya terlebih dahulu, apalagi kalau emasnya adalah hasil perampokan. Don't waste my time, Yevon. That wasn't the agreement. What can I say? I'm just middleman. I guess I'm not walking as far as I thought. Bersamaan dengan itu, Charlie menemui Stella yang sedang latihan membuka brankas. Dia lalu memberitahu kalau dirinya butuh denah rumah Samidi untuk mencari letak brankasnya. Dan untuk mendapatkan denah yang dimaksud, maka dia dan timnya harus memutus jaringan internet dan TV di rumah si jamet. Kemudian dia meminta Stella untuk menyamar sebagai tukang servis karena Charlie dan yang lain tidak mungkin melakukannya. Apalagi Samidi telah menganggap mereka semua sudah mati. Tanpa pikir panjang, Stella pun langsung menyetujui rencana Charlie. Keesokan harinya, Robbie dan Lyle pergi ke kantor jaringan setempat untuk melaksanakan perintah Charlie. Lalu dengan memanfaatkan kegantengannya, Robbie mulai tebar pesona ke salah satu petugas wanita. Dan ketika si petugas lengah, dia pun diam-diam mencuri seragam dan kendaraannya. Di sisi lain, Samidi terlihat ketar-ketir karena jaringan di rumahnya terputus padahal dia ingin melakukan sebuah transaksi ilegal. Alhasil, dia langsung menyuruh satpamnya untuk menghubungi kantor jaringan terdekat. Kemudian, Lyle meretas teleponnya dan Charlie langsung pura-pura menjadi petugas call center. Setelah satpamnya tertipu, Stella pun menyamar sebagai tukang servis sambil membawa kamera tersembunyi agar seperti YouTuber saat sedang ngeprank. Setelah berhasil masuk, Stella berkeliling untuk merekam seluruh isi rumahnya. Sementara itu, Charlie dan yang lain memantau secara langsung dari monitor. Di sana, ada banyak benda-benda mewah termasuk benda-benda berharga milik John dan Charlie CS. Sontak, mereka pun marah besar karena hal tersebut. Oh yeah. He's hitting on her. Look at that. That's my NAD T770. That's In this shit right now, I'm blowing this shit right up the mountain right now. Selain memiliki kelakuan yang sangat wadidaw, Samidi juga dengan lancang merayu Stella, bahkan mengajaknya berkencan. Tapi di sisi lain, wanita ini berpikir kalau hal tersebut adalah peluang besar untuk menjebak si jamet. Akhirnya, dia pun pura-pura suka dengan Samidi dan menerima ajakan makan malamnya. Said yes? It's just dinner. Mulai dari situ, Charlie CS pun menyusun rencana secara lebih detail. Mereka lalu menyiapkan mobil Mini Cooper untuk mengangkut emas. Selain itu, mobil ini juga dimodifikasi agar lebih lincah dan tahan banting. Untuk bagian modifikasi, Robbie meminta tolong pada kenalannya yang bernama Peter. Di lain pihak, Gilligan mulai mempersiapkan bahan peledaknya, sedangkan Lyle sedang berusaha membobol sistem lalu lintas di Los Angeles supaya mereka tidak ditilang polisi Amerika yang butuh uang. red light, green light. Did you change it back now? Yeah.
Di sisi lain, Samidi kembali mengunjungi si kolektor emas untuk menjual 2 emas batangan lagi. Namun saat transaksi dilakukan, kolektor ini terlalu banyak bicara hingga keceplosan dan menyinggung asal-usul emas milik Samidi. Spontan, Samidi pun merasa kesal karena perampokannya diketahui oleh orang lain. Dan agar beritanya tidak menyebar, dia pun akhirnya menghabisi kolektor tersebut. Beberapa saat kemudian, Charlie dan Gilligan mendatangi salah satu kenalannya yang biasa mencari bahan-bahan langka di black market. Di sini, mereka memesan bahan-bahan kimia untuk membuat peledak. Kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang mafia Ukraina yang sedang marah karena sepupunya baru saja ditembak mati. Dan ternyata, sepupu yang dia maksud adalah si kolektor emas. Sebagai saudara, dia pun ingin membalaskan dendam sepupunya tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari orang terdekat, dia mendatangi kenalan Charlie yang gendut tadi dan mengira kalau dia adalah pembunuhnya. Karena menurut bukti yang ada di toko sepupunya, ada sebuah emas batangan dari Italia. Dan kemungkinan besar benda itu adalah milik kenalan Charlie yang sangat paham dengan barang-barang ilegal. Akan tetapi pria gembul ini mengatakan bahwa pemilik emas yang sebenarnya adalah Charlie. Di waktu yang sama, Charlie CS sedang merancang strategi mereka yang rencananya aksi mereka akan dimulai dengan kencan Stella bersama Samidi. Namun malam itu ada masalah yang tidak diperhitungkan sebelumnya, yang mana tetangga Samidi sedang mengadakan acara syukuran setelah anaknya sunatan. Alhasil Charlie kesulitan untuk meledakkan pagar rumah Samidi karena ada terlalu banyak saksi. Oleh karenanya, rencana mereka terpaksa dibatalkan. Meskipun begitu, Charlie tetap meminta Stella untuk menghadiri acara makan malam dengan Samidi di warteg Karisma Bahari cabang Los Angeles. Intinya, dia harus menggali informasi selama makan malam tersebut. Sayangnya, Samidi mulai curiga dengan identitas Stella karena cara bicaranya sangat mirip dengan John. Dan pada akhirnya wanita ini tidak bisa mengelak tuduhan si Jamet. Familiar about you. You're exactly like your old man. He had a daughter and she was about your age. I liked him right up until the minute I shot him. Melihat Stella yang sudah terdesak, Charlie CS pun terpaksa muncul di hadapan Samidi. Dan seketika Jamet itu langsung terkejoet bukan main. Apalagi selama ini dia mengira kalau mereka sudah tewas bersama John. Tapi bukannya merasa bersalah, Samidi malah merendahkan mereka hingga membuat Charlie emosi jiwa. It's over, Charlie. I'm trying to move the last 2 bricks. The element of surprise. Are you all right, sir? Sepulangnya dari sana, Charlie menghampiri Stella untuk menenangkannya yang masih kesal dengan bacotan Samidi. Selain itu, perampok ini juga mengatakan bahwa John selalu memikirkannya dimanapun dan kapanpun. Bahkan dia seringkali membanggakannya di depan para anggotanya. Mendengar hal itu, Stella pun kembali tersenyum. Those hands are way too valuable. Keesokan harinya, Charlie mendapatkan kabar buruk dari kenalannya yang mengatakan kalau si mafia Ukraina akan segera membunuhnya. Akan tetapi dia tidak mau memusingkan hal itu terlebih dahulu karena dia harus menyusun ulang rencana pembalasan dendamnya. Di tengah obrolan, Lile memberitahu kalau Samidi telah memesan kendaraan lapis baja, yang artinya Jamet itu sedang panik dan berencana untuk memindahkan emas-emasnya. Tidak ingin kehilangan jejaknya, Charlie pun langsung bergerak untuk menjegal Samidi. Dia lantas menyuruh Gilligan untuk memasang peledak di sebuah terowongan yang mungkin akan dilewati oleh Samidi. Kemudian Peter bertugas untuk menutup akses jalan, sedangkan Lile tetap melanjutkan tugas sebelumnya untuk mengacaukan sistem lalu lintas. Sementara itu, yang lain bersiap-siap untuk menghadang Samidi. Sialnya, Samidi justru menggunakan jalur udara yang membuat Charlie harus menjalankan rencana cadangan di mana dia akan menunggu di dekat rumah si Jamet. Pada saat itu ada 3 kendaraan lapis baja yang masuk ke rumahnya, yang artinya berangkas emas akan segera dimasukkan ke salah satu mobil tersebut, sedangkan 2 mobil lainnya hanyalah sebagai pengecoh.
Tapi dengan cerdiknya, Charlie meminta Lily untuk mengukur ketinggian mobil lapis baja menggunakan kamera CCTV. Dan secara logika, mobil yang lebih pendek pasti mengangkut barang yang berat alias brankas emas milik Samidi. Setelah mengetahuinya, Lily langsung mengacaukan lalu lintas untuk menjegal mobil tersebut. This is truck 128. Traffic's out of control. Check the police van. Melihat kekacauan itu, Samidi pun mulai mencari cara untuk menggagalkan rencana Charlie. Namun, Charlie dan kawan-kawan terus melancarkan aksi mereka. Singkat cerita, mereka sampai di dalam terowongan bawah tanah. Di sana, Charlie CS berniat untuk meledakkan bom yang telah dipasang oleh Gilligan. Dengan begitu, atap terowongannya akan runtuh dan mobil lapis bajanya akan jatuh di depan mereka. Dan tanpa banyak membuang waktu lagi, Gilligan pun langsung mengaktifkan bomnya. Sontak, Samidi pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari jalan masuk ke dalam terowongan. Sementara itu, Charlie CS mendapatkan masalah baru di mana brankas milik Samidi adalah model terbaru dan Stella tidak pernah membobol dengan model ini. Setelah melakukan puluhan kali percobaan, dia selalu gagal dan hampir merusak kaca pelindung brankasnya. Padahal Stella telah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Karena waktunya sudah mepet, dia memutuskan untuk menggunakan cara ayahnya dengan mengandalkan insting dan keyakinan, alias modal bismillah. Tanpa membuang-buang waktu, Charlie dan kawan-kawan pun memindahkan semua emas ke dalam mobil. Sialnya, anak buah Samidi berhasil menemukan jalan menuju terowongan. Mau tidak mau, Charlie CS harus segera pergi. Meskipun berhasil lolos dari kejaran para jamet, mereka masih harus menyingkirkan Samidi yang mengejar mereka dari atas sambil bernyanyi, "Helikopter, helikopter." Karena helikopternya rusak, Samidi pun membajak sebuah mobil dan mengikuti Charlie CS ke sebuah gudang. Di sana, dia melihat Peter yang sedang memasukkan mobil berisi emas ke dalam kontainer dan rencananya emas itu akan dipindahkan lewat jalur laut. Samidi yang mulai kehabisan akal akhirnya mendekati Peter secara diam-diam lalu menyogoknya dengan $5.000 Amerika agar dia boleh masuk ke dalam kontainer. Peter pun menerima uang tersebut tanpa basa-basi dan ternyata hal ini adalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh Charlie. Tidak hanya itu, Charlie juga ternyata bekerja sama dengan mafia Ukraina dan telah mengatakan kalau pembunuh sepupunya adalah Samidi. Akhirnya si jamet pun terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum menyerahkannya pada mafia Ukraina, Stella memutuskan untuk memberinya pelajaran terlebih dahulu. You'll be very interested in some of the machinery I use. Now I'm going to take you to my workplace.
Di akhir film, Charlie dan kawan-kawan menggunakan uang hasil penjualan emas untuk mewujudkan mimpi masing-masing. Robbie menggunakannya untuk membeli mobil baru, sedangkan Gilligan memutuskan untuk membangun rumah di Spanyol. Di sisi lain, Lyle menggunakannya untuk membeli barang-barang kesukaannya. Sementara itu, Charlie memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Stella. Dan film pun tamat dengan happy ending. Pelajaran yang tidak boleh diambil dari film ini adalah jangan mau dekat-dekat dengan cewek yang namanya Stella, apalagi nama panjangnya Stella Jeruk. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang kalau makan sushi rumput lautnya dioncei seperti makan lemper, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih nggak bahas Mamang Jason Statham.